Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Parameswari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa R4E. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deswita Hamarani, Dwi Anggraini, Napalda Siregar, Nurul Hikmawati, Natasha Widyasari, Vito Saputra, dan Muhammad Tian Aditya. Mohon izin melakukan presentasi secara daring dengan materi model desain instruksional atau desain pembelajaran. Terima kasih. Untuk pembahasannya, di sini kami akan membahas tentang model ID, model spirit, model Azure, dan model pengembangan instruksional. Model desain instruksional. Desain pembelajaran merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar. Proses desain pembelajaran menghasilkan suatu rencana, tujuannya tiada lain hanya dalam rangka untuk kepentingan tercapainya proses pembelajaran yang kondusif, berkualitas, dan bertanggung jawab, bersifat kemandirian, sesuai dengan cita-cita negara. Pertama, model ADI. Model ID merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang menunjukkan tahap dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ini terdiri dari 5 fase utama tahapan, yaitu pertama, analisis, kedua, desain, ketiga, pengembangan, keempat, implementasi, dan yang kelima, evaluasi. Analisis langkah-langkah terdiri dari 2 tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas apakah suatu masalah kinerja yang terjadi memerlukan solusi berupa perbaikan, pelaksanaan, atau pengelolaan progres pembelajaran. Contoh, masalah kinerja yang membutuhkan solusi dalam membentuk implementasi tutorial adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Analisis kebutuhan adalah langkah yang diperlukan dalam mengidentifikasi keterampilan atau kemampuan yang perlu dipelajari siswa untuk meningkatkan kinerja atau hasil belajar mereka. Desain. Pada langkah ini perlu memperjelas program pembelajaran yang dirancang agar program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Langkah penting dalam memasukkan desain adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang dibutuhkan seorang siswa saat berpartisipasi dalam suatu kegiatan belajar. Development atau pengembangan. Langkah-langkah pengembangan meliputi kegiatan memilih dan menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk memberikan materi atau substansi program pembelajaran. Implementation atau implementasi. Langkah-langkah implementasi sering dikaitkan dengan implementasi tutorial itu sendiri. Langkah ini berarti guru atau pelatih akan memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan tahapan realisasi dari desain dan pengembangan diantaranya adalah yang pertama, mengajar hingga siswa akan mencapai hasil atau kemampuan belajar. Yang kedua, menjamin munculnya pemecahan masalah atau solusi untuk menjembatani kesenjangan hasil belajar yang dihadapi siswa. Yang terakhir, pastikan bahwa siswa memiliki kemampuan yang diperlukan. Di antaranya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada akhir program pembelajaran. Evaluation atau evaluasi.
Penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses yang berlangsung untuk menambah nilai suatu program pembelajaran. Pada prinsipnya, evaluasi dapat dilakukan selama penerapan 5 langkah model ADI. Misalnya, pada langkah analisis, proses evaluasi dilakukan dengan memperjelas kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan seorang siswa setelah mengikuti suatu program pembelajaran. Jenis penilaian ini disebut penilaian formatif. Yang kedua, model spirit. Spirit merupakan singkatan dari Striving for Excellence, Perseverance, Integrity, Respect, Innovation, dan Teamwork. Dalam KBBI, arti kata spirit adalah semangat jiwa. Pembelajaran yang berbasis spirit ini dikembangkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah dengan hal-hal yang dipelajari di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada desain pembelajaran spirit. Desain pembelajaran dengan menggunakan model spirit yaitu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik lebih berperan secara aktif dan kreatif, mengembangkan potensi dirinya dan potensi lingkungan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian di sini selanjutnya ada penerapan desain pembelajaran spirit. Sebagai fasilitator utama di kelas, hendaknya memberikan semangat positif atau positif spirit kepada para siswanya. Positif spirit tersebut dapat dibangun dengan cara memastikan bahwa setiap tahap dari proses pembelajaran adalah positif, seperti memvisualisasikan hasil positif dari setiap skenario pembelajaran. Misalnya, guru mendorong siswa untuk berpikir positif dengan bertanya hal positif yang telah mereka pelajari. Selama belajar, biasanya diselingi dengan bernyanyi, mengekspresikan kepercayaan pada kemampuan siswa. Yang ketiga, model Assure. Model Assure. Model Assure berfokus pada perencanaan pelajaran yang digunakan dalam situasi pembelajaran kelas dunia nyata. Model desain sistem pembelajaran ini terlihat sederhana. Langkah ini harus diikuti dengan proses pembelajaran yang sistematis, evaluasi hasil belajar, dan umpan balik yang berkesinambungan terhadap pencapaian hasil belajar. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam model desain sistem pembelajaran Assure adalah beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, tetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media, metode pembelajaran bahan ajar. Yang keempat, penggunaan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar. Yang keenam, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, model pengembangan instruksional. Slide selanjutnya, model pengembangan instruksional atau MPI. Model pengembangan dijadikan acuan untuk menyusun dan mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Meski demikian, tidak dibatasi kepada para investor jika akan melakukan modifikasi model yang ada. Slide selanjutnya, model-model pengembangan instruksional. Yang pertama yaitu model Bragg dan Gall, yang kedua model Kane dan Briggs. Selanjutnya kesimpulan. Desain pembelajaran merupakan rancangan atas proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan meminimalisir kesukaran siswa dalam memahami pembelajaran.
Setiap model desain pembelajaran memiliki karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya, kondisi siswa, materi ajar, dan situasi, dan kondisi yang dihadapi dalam proses pembelajaran menjadi indikator untuk memilih model yang sesuai. Setiap upaya yang baik akan sangat bermakna dengan perencanaan yang matang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.